Bang Toy, Makanya saya bilang, nggak apa-apa deh, muncung tajam, biar tahu si Reda bagaimana tajamnya muncung saya. saya juga kaget loh Bu Inef dituduh-tuduh gini. Saya tahu saya Bu Nah, Inef itulah. paling itu bicara sama Bom bicara makan aja, nggak pernah bicara lain-lain. Kok katanya Bisa Pak Bom Bom si Botak juga dapat bilang, alamatmu. si Botak juga bilang Pak Bom bongkar-bongkar nama-nama Apollo gitu. Ih, sejak kapan? Iya, Nah, katanya Pak Bom saya Bom maunya jual, tuh, jual. saya maunya tuh Botak Tron ketemu saya biar saya baptis dia 2 kali. Saya ambil apa es batu baru saya baptis dia. Jangan dibaptis Pak, jangan dibaptis. Dipotong aja kulit kepalanya, rambutnya udah nggak ada, kulit kepalanya dipotong. Aduh, 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 Nah, aduh. baptis supaya pakai es batu Ah, biar nggak mempan disegar. Pak, nggak mempan. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, Hmm. tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu ya, Edis punya banyak sekali herder, bahkan ada panglima herdernya. Ada panglima Chihuahua, panglima herder, panglima pitbull, kan gitu. Bahkan Edis bisa dibilang sekarang punya pendukung paling banyak di antara para Polikardus. Itulah kenapa siapapun yang mengganggu Edis pasti akan digigit oleh herder-herdernya. Dan itu sudah terbukti, teman-teman ya. Dan yang paling kasihan itu adalah Pak Bom. Bagaimana sebelumnya Pak Bom digigit sehabis-habisnya. Apalagi setelah Pak Bom itu tidak didukung oleh herder-herder setianya. Yaitu siapa? Lidara dan Timothy, teman-teman ya. Jadi dulu Pak Bom punya herder paling tangguh bernama Lidara, seorang herder tua yang siap untuk melawan siapapun yang berani mengganggu Pak Bom. Tetapi sayang teman-teman, Lidara sekarang hilang setelah membawa kabur 162 juta menurut versi Edwin Metatron ya, menurut keterangan dari Edwin Sibota. Dan terbukti sampai detik ini Lidara masih sembunyi, teman-teman, masih menghilang. Inilah yang membuat Pak Bom itu kebingungan, kok nggak ada pembelanya, nggak ada yang siap untuk pasang badan demi Pak Bom. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu banyak sekali orang-orang yang siap untuk melawan musuh-musuh Pak Bom. Sekarang kok berbeda kan gitu. Dulu Rudi Iskariot berani ganggu Pak Bom, dihajar tuh sama herder-herder Pak Bom. Sama seperti saat Rudi Iskariot sekarang menyerang Edis. Nah, ini membuat Pak Bom mulai mencoba melakukan konsolidasi, teman-teman. Konsolidasi pendukung-pendukungnya. Dan akhirnya muncul seorang nenek-nenek yang bernama Winef ya. Winef. Jadi ini adalah lawan tangguh buat Reda Marbun. Kalau di kubu Edis ada yang namanya Reda Marbun, Panglima Pitbull. Sekarang di kubu Pak Bom muncul yang namanya Winef ini. Seorang nenek-nenek juga ya. Nenek-nenek yang nggak kalah tangguh, nggak kalah jago memaki. Jadi memang syarat untuk menjadi panglima-panglima herder-herder itu wajib jago maki.
Apalagi memang kelompok mereka ini diberikan talenta. Ya, diberikan talenta untuk jago bacot, jago maki. Karena mungkin kebiasaan di kedai tua. Kebiasaan dulu di kedai tua, kebawa sampai sekarang. Jadi nggak ada sia-sianya, nggak ada ruginya. Mereka dulu melatih diri mereka untuk maki-memaki di kedai tua. Terpakai juga rupanya. Orang dulu bilang, ngapain kalian lama-lama di kedai tua? Nggak ada manfaatnya. Rupanya sekarang bermanfaat. Pengalaman di kedai tua jadi modal buat mereka menjadi Polycardus dan herder Polycardus. Ini kita dengarkan dulu bagaimana Pak Bom Bom ya melakukan konsolidasi. Bahkan setelah Winef kemarin udah menggigit Reda Marbun. Dan ini dinasehati oleh Pak Bom Bom. Ya. Jadi Pak Bom Bom seperti biasa memainkan peran sebagai orang baiknya gitu kan. Betul nggak teman-teman? Kayak Edis juga sama gitu. Herdernya ganas, Edisnya pura-pura lembut. Ya, memainkan peran seakan-akan dia itu lemah, lembut, baik, dan sebagainya. Begitu juga dengan Pak Bom Bom. Dia mengatakan sama herdernya, santai-santai Bu, jangan terlalu ganas gitu kan. Ini lucu nih teman-teman, lucu sekali. Kita dengarkan dulu. Marah saya waktu saya dikatakan gitu Pak, PLACUR. Sadis mulut si Reda ini ya, sadis. Pak Bom Bom itu kan Ibu Winef udah kenal Pak Bom Bom. Di Jakarta itu Iya, Pak Bom Bom juga kenal saya kan. Orangnya Iya. terserah lah Ibu Winef bisa nilai Pak Bom Bom. Bom Bom tuh nggak pernah pusing dengan hidup orang. Yang penting Bom Bom tuh melayani, habis melayani bicara makan. Betul nggak? Nggak pernah saya bicara. Nah yang kedua ini. Saya nggak pernah pusing masalah orang. Yang penting orang punya masalah itu saya cuma bawa di khotbah saja. Orang mau bilang saya pendeta palsu, mau apa, pendeta. Itu karena mereka nggak bisa seperti saya. Jadi mereka itu maunya mengasut-ngasut. Bu Winef sabar aja, nggak usah pusing udah, biarin aja. Karena orang yang begitu tuh kadang nggak suka, ya, nggak suka sama orang punya keberhasilan. Biarin aja, mereka siapa sih? Saya juga baru tahu orang-orang begitu. Saya sudah hampir 8 tahun di YouTube, baru saya dapat orang-orang begitu. Kayak ada laki-laki tuh kayak mulut emak-emak. Heran ya, laki-laki mulut satu tapi kok ada laki-laki mulut dua. Gua bingung ya. Iya, kalau secara kejiwaan itu kan laki-laki mulut satu. Tapi kok laki-laki kok mulut dua, gue bingung ini laki-laki dari mana. Kayaknya, terus laki-laki, saya sudah selidiki kok. Rata-rata laki-laki yang mulut banyak itu kayaknya ada di itu, no. Dan saya sudah lihat itu laki-laki setengah matang. Mereka yang kumpul-kumpul itu. Iya. Saya udah dapat informasi, rupanya setengah-setengah matang. Kumpulan setengah matang. Terus setengah matang itu Pak Bom Bom. Iya. Saya udah tahu mereka punya wajah semua, sudah tahu. Yang semua yang bicara-bicara. Tapi saya tuh nggak, mereka tuduh Bom Bom penjual data. Justru saya bingung Bu Winef. Kenapa Bu Winef dituduh lagi? Penjual data-data Kristen. Sejak kapan Bu? Katanya Pak Bom Bom dapat dari saya, coba ngeri nggak? Nggak ada bahan cerita lagi gitu. Mereka kalau nggak gitu nggak laku komannya si Reda itu. Saya tahu saya. Aja kayak begitu. Saya tahu saya dapat sesuatu paling Bu Winef tawarkan, Pak Bom Bom, mau daging rendang nggak? Nah itu aja tahu. Iya. Nggak ada Bu Winef tuh nggak pernah masalah sama Pak Bom Bom. Ya jadi kalau umpamanya Bu Winef itu ada kelebihan duit, dia masak rendang, dia tawarkan ke Bom Bom, nggak pernah ditawarkan apa-apa. Kalau ditanya, Bom Bom mau rendang nggak? Ya udah kasih anak saya saja. Ya itu aja. Kan jauh ke Manokwari. Ya, Ini itu lagi ngomong yang itu bongkar-bongkar, ekstra lah itu Pak. yang bongkar-bongkar travel, Pak Bom Bom. Gua di Manokwari, gua nggak tahu apa-apa, gobloknya. Dari mana kau dapat alamat-alamat para apologet Bom Bom? Hah?
Dari si Winef kah? Aduh, gua lagi. Aduh. Ada rekamannya, ada sampai full itu nggak bisa lagi dibuka HP saya tuh. Gara-gara merekam video-video dia. Harus beli apa USB apa beli apa itu yang untuk menyimpan memori-memori itu dikosongkan lagi, harus beli itu. Tapi kaki saya kayak begini. Terlalu lancang mereka nuduh saya itu, sakit hati saya. Udah keterlaluan, Pak. Jadi tuduhan si Reda, narasi-narasi si Reda, satu, dia bilang saya menikmati berkat dari dia. Berapa banyak, Reda, yang aku makan di villa itu? Aku pun ada di situ ya, mobilku rusak ya di situ ya, mobilku ya, dibayar itu memang 500.000. Tetapi saya minta saya enggak itu lebih dari segitu, yang asli itu. Kenapa saya bawa mobil? Supaya saya tidak jadi hutang. Mobil saya harus diservis gara-gara mendaki ke puncak sana, ya. Jadi apa yang saya nikmati dari kau? Apa yang pernah kau kasih dari saya sama saya? Si Ake. Kedua, saya dikatakan ini harus saya catat ini memang menikmati berkat dari dia. Satu. Yang kedua, udah banyak lah. Ini sudah muncak, sama lah dengan bagaimana si Diana dan si Gugat ngata-ngatain saya itu di Komal si Mama Ading. Udah muncak. Langsung reda kan? Bu Inep, Iya, Bu Pak. Inep, semoga Iya. ada dinding bertelinga lagi ya. Mudah-mudahan ya. Saya mau tanya sama Bu Inep. Ini bukan isu. Ini bukan isu. Jangan ketawa dulu. Saya mau tawarkan ini. Telinganya, temboknya udah banyak telinganya. Iya. Saya mau tawarkan Jadi saya ini. lihat tembok saya Bu saya Inep. gimana nyampe telinganya. Bu Inep, semoga Ya, Pak. semoga ada yang dengar ya. Tembok ada yang bisa bertelinga. Ini semoga ada juga yang panas. Gini Bu Inep. Saya mau tanya sama Bu Inep. Bu Inep kalau orang dari Amerika atau dari Australia bisa kirim langsung ke Ibu Inep punya rekening uang nggak? Bisa Bu Heni. Bisa? Siapa Berapa punya? Bu Inep punya kalau bisa. Bu Heni. Nggak, sebentar loh Bu Inep. Ini jujur ini. Kalau Bu Inep punya bisa, ada spender dari Amerika dan Australia mau kirim uang besar. Wah, kebagian dong saya. Aduh. Nah, biar yang di sana dia dengar, toh bom itu siapa? Puji Tuhan. Nah, Bu Inep, Jadi- Bu Inep. Iya. jadi kalau mau ada spender yang mau bantu. Jadi saya kan punya rekening kan. Saya punya rekening kan tidak bisa langsung masuk dari luar negeri. Kalau Ibu Binep kan pernah di Amerika. Sopi. Ya, aduh, saya curiga nanti yang di sana panas lagi nih. Yang si botak itu nanti bilang penggelapan lagi. Jadi Bu Inep, semakin kita direndahkan, semakin banyak anak-anak Tuhan yang percaya. Yes. Amin. Kita nggak usah marah jawab mereka. Nanti netizen yang menilai. Kita mau dituduh, biarkan saja. Mereka kan Tuhan toh, menghakimi. Menghakimi, betul. Nggak usah. Iya. Karena kita percaya dalam Matius 7 ayat 1 sampai selanjutnya. Apa yang mereka ukurkan kepada kita, nanti mereka diukurkan apa perbuatan mereka. Jadi kita nggak usah tanggapi. Kita benar-benar. Karena biasanya kalau mereka begitu, mereka kan bukan menyanyi lagu rohani, bukan memberitakan firman, meninggikan nama Ngata-ngatain. Yesus, kagak. Iya. Gak usah. Nah ini kan namanya Al-Gaul ini kan kadrun. Lihat sudah mulai itu iri hati sama kita lagi kan? Tuh. Al-Gaul. Itu paling tuh si Tiadu penyembah setan itu mulai lagi. Jadi gak usah anggap saja hari ini Ibu Winep sudah lepaskan semua. Lepaskan Betul, Pak. saja. Betul. Wajar sebagai manusia. Jadi Ibu Winep abis ini
Besok tutup udah, jangan sampai matahari terbenam kan. Iya. Jadi Iya, Bu. Ada Makanya saya gembok bilang ini Pak, tuh. biarlah saya puaskan hari ini. ya udah, jangan sampai besok Tapi pagi habis lagi itu, ya. iya Pak. Ya. Tapi habis itu, inilah ya, habis itu mereka mau bilang apa lagi, apa mau ngulang-ngulang, terserah, terserah. Tetapi kalau ada kebohongan, saya berhak mengklarifikasi. Saya berhak mengklarifikasi ya, saya berhak mengklarifikasi. Jadi mereka mau mengulang-ulang lagi si Winef itu men-spill ini nih, nggak apa-apa, terserah. Tetapi kalau ada hal baru lagi yang tidak benar, kebohongan, saya berhak mengklarifikasi. Saya berhak mengklarifikasi. Udah tenang, saya jujur, udah tenang. Mudah-mudahan muncung si Reda pun, ya, mudah-mudahan muncung si Reda pun mulai sekarang dijaga, ya, dijaga. Ya, malam. Jangan terlalu lancang ngata-ngatain. Kurang ajar. Yang saya dibilang bebong lah Pak. Saya dibilang bodat berapa. Tadi juga ada lagi bodatnya. Ada yang typing. Ih, bodat ya. Ada typing begitu nyindir dia. Bodat ya. Yang saya dikata. Aduh. Bu Nep, hilangkan aja satu hurufnya itu deh. Apa dong? Odat. Reda. Reda. Bagus banget reda. Karena dia nggak pernah reda. Redam. Nggak bisa diredam. Nggak mau dia meredam. Saya kan mengingatkan. Saya masuk ke sana, yang saya diturunin, inilah ceritanya Pak Bom. Kenapa saya diturunin di situ? Mas Charles. Kenapa saya diturunin di situ? Jadi saya masuk ke situ. Bagus itu organisasinya untuk membackup para apologet. Itu saya setuju banget, tepuk tangan, bla 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 bla. Nah, larilah saya ke sana. Tetapi kalau ada hal-hal yang seperti ini, sekarang kan sedang terjadi beda-beda pendapat sampai terjadi kubu-kubuan. Bener kan? Kubu Edis, kubu Bom, kubu Cepet, kubu-kubu. Nah, jadi jangan sampai ada seperti ini. Saya rindu melihat para apologet kita, si A berkunjung ke apologet ini, si B berkunjung ke apologet ini, si C, dan saling kunjung-kunjungan, saling silaturahmi. Kalau ada menghadapi kadrun, nah dipanggil nanti, panggil Pak Bom karena Pak Bom paham Alkitab, panggil CP Islamologinya mantap banget, panggil Bu Sopi pengajarannya bagus ini, ngumpul semua apologet gila, bahagia banget liatnya, bahagia banget. Jadi bukan hanya itu yang saya bilang. Jadi bukan hanya kadrun yang kita kalahkan, tetapi kita yang tadinya banyak tidak paham firman Tuhan, dengan pengajaran perdebatan ini kita jadi tahu ayat ini tertulis di sini. Nah, Islamologi begini-begini, saya bisa membandingkan agama saya dengan agama seberang itu. Puji Tuhan, aku ditangkap Tuhan, aku dipilih Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku, janganlah kita ini penonton. Saya bilang, kita ini kan penonton. Janganlah kita penonton ini ikut memanas-manasi. Itu yang saya bilang. Tersinggung si Reda. Janganlah kita ikut memanas-manasi. Pak Bom memang salah. Iya, Pak Bom memang salah. Ya, kita rangkullah para apologet ini supaya bersatu lagi. Enak kita nonton di mana-mana, kita ndak si ini kubu ini ndak enak nonton, ndak gitu lagi. Ya, situ Pak Bom memang salah. Tetapi apakah si Edis tak punya salah? Apakah Metatron tidak punya salah? Panas si Reda, di mute saya buka lagi. Di mute saya buka lagi. Nah, tetapi ingatlah apa yang sudah mereka lakukan. Mereka menjaring jiwa. Kalau kesalahan-kesalahan biarlah urusan dia sama Tuhan. Ini sudah nggak benar ini. Dibilang saya belain Pak Bom. Diturunin saya cekrek. Ngomong saya sama Pak Putih. Pak Putih bilang apa waktu itu? Ya nggak tahu ya si Reda. Semakin parah mulutnya ya Bu. Pak Putih bilang begitu. Iya, tapi sekarang dia yang nongkrong di situ dan ikut. Nah itu yang bikin prihatin. Mana lah ya. Ada Rere Montana. Saya senang kalian kasih masukan ya tentang si Reda ini. Si Reda, kita bahas si Reda. Roomnya Reda, roomnya PG.
Menurut Pak Bom, si PG tadinya mau spill, ya, Rere Montana, selamat sore. Rere selamat sore. Rere, menurut Pak Bom sendiri, Pak. Suara motor. Ya, menurut Pak Bom sendiri, yang tadinya si PG ini menggebu-gebu mau men-spill Bu Winef spill nomor-nomor orang ini, tapi sekarang nggak jadi, apapun alasannya nggak jadi. Menurut Pak Bom apa itu, Pak? Bom, Pak Bom, ya, gue dikacangin Pak dah. Bom. Pak Bom, Pak Bom. jadi orang-orang pinter, Ya, kalau orang-orang pinter nilailah itu ya. ya. Yang tadi menggebu-gebu, nanti sore kita sepil di roomnya Kak Reda, di mana si Winef ini mensepil nomor-nomor orang ini. Tiba-tiba saya tidak akan melakukannya, karena kalau saya sepil, saya berarti mensepil keluarga saya juga. Winef, nenek lampir. Nah, tuh. Menurut Pak Bomo apa itu? Apapun alasannya yang tadi menggebu-gebu, sekarang dibatalkan. Takut. Bukan takut, karena memang nggak ada. Karena memang nggak ada. Nggak pernah saya sepil, Bu. Tadi malam, tadi pagi. Tadi malam apa tadi pagi ya? Iya, tadi malam. Si Reda main ke rumah, ke Komal CP. Saya ada di situ memang di atas. Kan Bu Winef kan dekat dengan CP. Masalah Ya. kemarin berangkat ke Israel. Kan sudah Iya. berangkat toh, CP udah berangkat. Sudah berangkat. Nah, kan yang dituduh ini kan penggelapan ini kan otaknya bom. Nah, Nah, ini kan biar semua dengar ini. Kan Bu Winef seharusnya berangkat juga. Tapi ada satu lain dengan hal, Bu Winef tidak berangkat. Nah, sekarang kalau penggelapan itu kan tidak jadi berangkat. Nah, CP sudah berangkat. Nah, menurut Bu Winef, ini si botak alias botak licin ini sakit. Bobby. Nggak tahu gua ya. Ini sakit jiwa atau mulutnya perlu dikasih makan rica dabu-dabu banyak ini. Botol. Itu yang saya katakan klarifikasi, Pak. Dua yang harus diklarifikasinya. Satu masalah travel, satu Pak Bom nonton nggak ketika dia mengatakan Pak Bom diturunkan dari Komal, makanya dibongkar masalah travel gara-gara saya turunin Pak Bom. Kapan saya turunin Pak Bom? Udah Dengan lama manisnya itu, dia ngomong. Jadi karena siapa? Karena apa travel ini dibongkar? Karena apa? Siapa pemicunya? Winef nurunin Pak Bom. Siapa pemicunya? Winef, kata si Reda. Mana Bunda Bu Winef katanya. sanggup turunin Pak Bom besar begitu. Nggak berani saya jujur. Kalau dia menyelamatkan mereka, mengamankan mereka. Sebenarnya ini semua ribut ini sumbernya Bang Toyib. Metatron, Bang Toyib. Toyib. Bang Toyib. Makanya saya bilang, nggak apa-apa deh, muncung tajam, biar tahu si Reda bagaimana tajamnya muncung saya. Saya juga kaget loh Bu Winef dituduh-tuduh gini. Saya tahu saya Bu Winef paling itu bicara sama Bom bicara makan aja, nggak pernah bicara lain-lain. Kok katanya Kata Pak Bom. si botak juga Dapat bilang, alamatmu. Pak Bom bongkar-bongkar nama-nama apologis. Sejak kapan? Iya. Nah, Katanya Pak Bom saya maunya tuh botak tron ketemu saya biar saya baptis dia 2 kali. Saya ambil es batu baru saya baptis. Jangan dibaptis, Pak. Jangan dibaptis. Dipotong aja kulit kepalanya, rambutnya udah nggak ada. Kulit kepalanya dipotong. Nah, baptis supaya pakai es batu biar Nggak mempan, kesegar. Pak. Nggak mempan. Nggak katanya. takut dia berbohong itunya, Pak. Nggak takut dia berbohong. Nggak takut dia bernarasi. Dia apa namanya tuh? Dia mengintimidasi si itu. Kemana saya main? Ya, saya main di Nah, Komal siapa waktu itu? ini Bu.
ini Botaktron ada orang pertanyakan kemarin waktu sampai kan Ibu Winep kan kenal istri saya kan, dia kan nggak pernah mau Kenal, ya. Nah, Iya. kemarin Botaktron bilang kami dapat kwitansi itu dari mana kalau bukan dari korban, gitu dong. Pertanyaan saya cuma Dapat apa? dari korban, dari CP. Dapat apa? Dapat informasi. Iya, pertanyaannya publik bertanyakan kenapa kwitansi itu sampai bisa ada sudah terbongkar ke WK dengan siapa saudara kita ya ke Botaktron antara WK itu. Waktu itu saya Tanya si botak. Nah itu dia. Jadi Tanya si botak. pertanyaannya begini, kan waktu saya diskusi sama WK dan Botak, mereka tanya sama Pak Bombom, kenapa sampai ada kwitansi di kami kan? Saya bilang saya tidak tahu. Nah itu kalau ada korban yang mengadu. Nah itu dia. Terus saya bilang siapa? Loh tadi istrinya Pak Bombom udah bicara loh. Kami udah tahu tuh karena Pak Lidara udah klarifikasi kwitansi itu Pak Lidara yang kasih. Nah pertanyaan saya cuma satu saja Bu Inep. Dan ini nggak boleh bicara di bawah layar. Toh harus saya sampaikan. Pertanyaan saya sangat Saya nggak tahu itu. ya itulah inilah. Kita juga kaget loh. Nah iya, ini yang jadi masalah begini. Saya nggak pernah marah sama CP, saya nggak pernah marah sama Bu Inep. Pertanyaan saya, kenapa yang barang begitu ada di tangan manusia super megaloman? Dia kan megaloman dia, nggak punya rambut. Apa ya? Apa dibilang bukan megaloman? Hak manusia kan mau pilih agama yang apa yang dia percaya. Aku Skip. Saya nggak tahu. Iya. Yang saya tahu Pak Bombom tidak terlibat titik ya. 160 JT kalau segitu digelapkan tidak mungkin kami berangkat. Udah, itu aja. Hanya itu yang diminta Bu Lenda, Bu, ngomonglah. Jujur, Koawi juga minta. Ngomong aja. Tapi telepon saya lagi kesel, lagi kecewa sama Pak Bombom. Kenapa Bu? Dia sepil. CP ada di mana? Siapa Kecewa bilang? saya. Siapa yang bilang? Saya. Yang bilang apa? Pak Awi bilang itu, telepon Bu, katanya ngomong baik-baik. Enggak Pak, kalau saya nanti bilang saya nuntut, saya lagi di-spill juga. CP udah di-spill sama mereka, saya bilang. Siapa yang spill CP? Kalian lah. Saya. Pak Bombom sama Pak Lidara. Saya. Iya, Yang bilang siapa? kalian berdua. Kok saya dilibatkan Pak, lagi? jujur Pak. Ini saya nggak suka sama Pak Bombom, Sebentar. saya nggak mau jujur aja. Dalam nama Saya Yesus. mendengar Pak. Dalam nama Makanya Yesus. saya hentikan komunikasi sama Bapak. Hei, CP itu bukan di Jerman ya, bukan di luar negeri, di sini dia. Siapa yang ngomong gitu Pak? Ada videonya. Enggak, maksudnya yang Itu yang mau bikin saya sedih. maksudnya yang spill bilang CP punya foto. Bukan foto, Bapak ngomong begitu, Pak Bombom, sama si Lidara. Iya, ada Foto. sama Saya dengar, ada videonya Pak, saya simpan, ada yang ngirim sama saya. Oh, kalau bilang begitu, iya, kan waktu itu kan saya bilang, saya dan CP itu ada di Iya, Indonesia. pokoknya saya kecewa sama Bapak karena itu. Bapak dulu ketika Bapak menanya masalah saya dengan si Gugat sama si Diana Madurese, apa masalahnya Bu Winef? Iya Pak, foto saya di-spill. Pak Bombom bilang apa di kamar Bapak? Semarah-marahnya kita janganlah spill privacy. Ternyata Bapak sendiri yang mau men-spill privacy. Ya, kan saya bilang, CP itu saya ketemu di Jakarta. Enggak. Sudahlah Pak, sudahlah. Enggak mungkin saya putar lagi di sini, sudahlah. Nggak apa-apa, putar Sudah. aja, Bu Inep. Enggak ya. Saya putar lagi. Kemarin baru diputar lagi tuh di situ di kamar Bapak. Berulang-ulang. Nggak apa-apa, putar aja. Kita ini teman-teman ya, Bapak saya bilang alamat jangan lagi. spill privacy, Bu ternyata Inep, Bapak yang saya spill bilang privacy. alamat juga. Ada nggak? Dia tidak di luar negeri padahal dia lagi melanglang buana itu. Nggak, maksudnya saya ada bilang melanglang buana di Indonesia gitu. Enggak, dia tidak di luar negeri. Dia ada di Indonesia. Orang paspornya Lidara yang ngurus, yaitu Bapak bilang. Waktu Saya yang ngomong ngurus sama Pak paspornya. Lidara itu. Oh, yang Ngomong- bilang paspor yang ngurus bukan saya, Ngeri Pak kalian, Lidara. ngeri kalian.
Ngeri. Sama Pak, jangan nanti saya putar lagi. Malu Bapak. Sudahlah Pak. Tolong, sudah lama Bapak saya diamin karena itu. Sekarang saya masih kasih kesempatan. Kalau Bapak tidak Sebentar. mengakuinya, ya kita nggak usah temen Pak. Udah jangan udah, nggak apa-apa, jangan, Pak. udah santai Bu. Coba Bu Udah. ini putar Iya aja Pak, dulu, putar jujur aja. aja. Lidar sama Pak Bom, saya kecewa sama kalian. Bilang kan baru ketemu ke Israel, baru bikin paspor. Ntar. Bu Inep, coba Bu Inep putar rekaman dulu, biasa dengar. Putar dulu aja nggak apa-apa. Nggak mau saya Pak, nggak mau. Orang mendengar berulang-ulang. Enggak mungkin Kalian yang kalau kalian punya putar. Pak Bombo mungkin apa Bu ini mungkin Pak Bombo udah lupa tuh jadi ya. Gak apa-apa, coba. Apakah Bom bilang CP Ada Bapak bilang seperti itu Pak, itu berulang-ulang diputar di komal Bapak. Berulang-ulang itu diputar di komalnya si Lidara. Oh, yang Saya sampai diteror sama istrinya. yang bilang Apa itu pernah saya menggelapkan uang itu gara-gara si Hadi ngasih saya duit? Apa saya minta dari si Hadi? Itu kata istri si Lidara. Bu Inep. Nah, kan? Jadi saya bongkar semuanya. yang bilang itu siapa? Pak Lidara atau Pak Bom? Yang melalang buana. Pak Bom. Oh, coba putar rekamannya dulu dong supaya bisa Nggak dengar. mau. Bapak kalau punya putar. Yang Itu kalau mana? bisa saya hanguskan, saya buang Pak. Kalau bisa saya hanguskan, saya buang. Tapi saya nggak pandai, apa namanya tuh, Nggak, maksudnya, apa IT, nggak pandai saya. Kalau Nah. bisa saya hapus semuanya. nggak, maksudnya begini. Tadi Bu Inep bilang, Pak Bom bilang CP ada di Indonesia, melalang Pak Bom buana. bilang begitu. Iya Saya sebentar. putar berulang-ulang. Nah. Saya putar berulang-ulang nangis saya Pak. Sabar, saya ngomong dulu. Saya Pak ngomong Bom dulu. nggak mau ngaku. Ya saya ngomong dulu. Masa nggak mau ngaku? Ngomong dulu, saya ngomong dulu. Kan Bu Inep tadi bilang, Pak Bom ngomong, CP tinggal di Indonesia. Melang sebentar. Melalang buana bahasanya. Nah, kalau begitu, waktu itu kan ada ngomong kan Pak Lidara yang klarifikasi. Berdua kalian. Iya, Pak Lidara yang klarifikasi. Iya, Palidara ada itu ya. Pak Lidara yang ngomong. Itu kan klarifikasinya Pak Lidara, bukan saya. Nah, sekarang Bu Inep bilang, saya yang ngomong. Nah, coba Bu Inep putar dulu. Nggak apa-apa. Pak Bom yang ngomong. Ya udah nggak apa-apa, putar aja coba. Saya Enggak Pak. putar. Kalau Bapak punya videonya, Bapak putar, dengar sendiri, renungkan Pak. Saya nggak punya Kalau saya video. berusaha meredam itu, jangan sampai didengar orang lagi. Ya coba Bu Inep kirim ke saya, coba saya dengar. Nggak mau saya Pak, nggak mau. Nggak mau saya. Tapi nggak disebutin alamatnya, cuma dibilang di Bukan Indonesia. alamat, dia bukan di luar negeri itu. Ada di sini orang paspornya Pak Lidara yang ngurus. Itu kata Pak Bom. Nih saksinya nih. Kita berdua nangis-nangisan gara-gara itu sama Pro Bu Winef, mungkin itu Pak Bom mama ini kesel karena dituduh masalah uang yang 160 itu makanya emosi. Kesel apapun Ibu Violet, ya. Sudah prinsip kita. Pak Bom sendiri yang mengatakan di roomnya waktu saya diganggu sama si gugat. Foto saya di spill. Semarah-marahnya kita janganlah spill privacy. Nggak, gini. Pak Bom bilang begitu di komal Bapak. Ternyata Bapak sendiri yang Saya bilang CP ada di Indonesia, terus melalang buana. nih orangnya si korban. Datang si Lidara ngomongnya apa? Jadi kalian sudah tahu kan siapa dia kan? CP siapa dia kan? Iya, memang disebut Yang sih. bilang begitu siapa? Pengajarannya tidak benar. Jadi jangan lagi kalian main-main ke sana ya. Itu saya dengar Pak. Ada yang rekam menjadi fitik dibagi ke saya. Nah coba kirim sudah ke saya, coba sama dia. Nggak mau saya Pak, nggak mau. Yeah. Saya berusaha supaya nggak Sebenarnya kebakaran Pak lagi. Bom ini lagi diperalat sama Lidara. Pak Bom, Ya sorry. betul. Pak Bom ini lagi diperalat Pak Bom. Saya tuh Saya sudah bilang sama Pak Bom kita sabar tahu Pak, saya akan semua klarifikasi. masalah ini. Bukan nggak tahu. Saya tuh ngikutin dari awal Pak. Jadi Lidara ini memang bajingan sih. Waduh. Satu sih. Saya bisa ngomong Itu yang karena bikin kita tahu. kecewa Pak. Kita tahu, bukan nggak tahu. Bukan katanya, tapi saya tahu persis. Pak Bom ini lagi diperalat sama Pak Lidara. Betul. Yang gelapin duit memang si Pak Lidara, tapi diperpanas lagi sama si Meta.
Meta. Katanya Pak Bom yang jadi biang kerok. Sebenarnya enggak, saya ngomong Bukan Pak Bom, ya, ada enggak hubungannya ya, Pak Bom. dengan travel. Makanya jangan pancing-pancing Pak. Saya ngomong, Terbuka saya nanti ngomong apa semuanya. adanya. Cukup tadi. Saya nggak Sudah. ngomong bohong, saya nggak ngomong apa, dan saya nggak bela kanan kiri. Cuman saya tahu persis semua kejadiannya. Kita tahu persis. Bukan nggak Makanya tahu. saya bilang kami tahu persis, tetapi yang disampaikan Metatron itu tidak benar. Udah, saya ngomong ya. Saya tahu pada waktu itu Palidara ngomel. Kan saya suruh Palidara klarifikasi. Palidara ngomong, dia sebut CP punya nama. Terus terus Palidara bilang, kan dia yang bantu CP punya paspor. Nah, bukan urus paspornya CP baru pertama kali. Terus saya tanya sama Palidara, apakah benar Palidara yang ngurus? Dan dia yang ngurus, gitu aja. Kalau saya bilang, terus saya bilang, kan CP kita ketemu di Indonesia. Kalau melalang buana nggak ada kayaknya bahasa melalang buana ya. Kayaknya nggak ada itu. Saya nggak pernah ngomong melalang buana. Tapi Nggak ada melanglang buana. tadi kan Pak Bom Yang bilang menyebut begitu, tentang padahal pertahanan. CP lagi melanglang buana. Saya bilang. nggak. Padahal CP lagi melanglang buana. Karena Saya yang memang- bilang. Karena Pak Bom mengatakan, dengar Pak, dengar ya, dengar. Pak Bom mengatakan itu si korban itu ada di sini, bukan di luar negeri. Ya, sabar, Orang saya pasti ngomong. aja Pak Lidara Ya. kok yang ngurusin. Oke, saya ngomong dulu. Boleh, Padahal waktu itu CP lagi melanglang buana. sebentar. Kan waktu itu kan saya ngomong dulu, jangan potong ya, jangan potong. Waktu itu kan Pak Lidara ngomong, kan ngomong dia yang urus dia punya. Lah saya bilang iya kan CP kan di Indonesia pasti urus barang begitu. Nggak ada begitu, nggak ada begitu. Ah terus saya ada bilang melalang buana nggak Bu Ines? Bukan Itu Bapak Bu yang Ines bilang, yang saya bilang. mengatakan begitu ke Oh Bapak. ya udah udah. Bu Wina yang bilang bang lembuan. Ya oke berarti bukan saya ya, takutnya orang bilang saya bilang melalang buana. Enggak, Tapi memang Kalian sepil-sepil orang, Bu, padahal orangnya lagi saya melanglang baiknya buana. begini Bu, kalau Ibu saya bicara jangan potong-potong supaya enak didengarnya. Kalau Ibu mau potong-potong, ya udah mending saya diam aja. Begini Bu, waktu itu kan saya kecewa itu, saya tanya sama Pak Lidara, salam Pak Lidara, travel itu saya nggak tahu apa-apa. Kenapa travel itu saya dilibatkan? Saya dibilang penipu, pendusta. Nah saya ini kan tidak tahu masalah travel. Terus saya tanya sama Pak Lidara, itu kwitansi itu bisa ada di si Botaktron bagaimana caranya? Nah itulah Pak Lidara ngomong dari CP. Terus saya loh, CP ini kan di luar negeri. Di luar negeri. Ini waktu kita ngomong pertama. Nah terus dia bilang, itu dia punya paspor itu saja saya yang urus, itu Lidara yang urus. Baru pertama kali injak mau ke Israel. Nah terus Pak Lidara ngomong, iya dia yang urus semua itu. Oh berarti saya bilang, oh berarti CP waktu kemarin. Tidak begitu, tidak begitu, tidak begitu, Pak. Saya ngomong dulu, jangan potong. Saya nggak mau membela diri, saya ngomong apa adanya. Nah, terus kan Pak Lidara punya klarifikasi itu kan kirim ke saya. Nanti Bu Winep dengarlah, saya kirim ke Bu Winep. Nah, jadi dia bilang, terus saya bilang, loh, berarti yang urus ini siapa? Ya Pak Lidara yang urus. Oh gitu. Berarti CP-nya tidak di luar negeri ya? Saya tanya begitu. Saya tahu saya kan waktu saya ketemu kan cuma di Jakarta. Rumahnya pun saya nggak pernah tahu, tempat tinggalnya saya nggak tahu. Nah kita ketemu juga di restoran, saya nggak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin saya bisa menjual data? Nah Ibu Winep juga ketemu saya juga di restoran, di rumah, nggak pernah ketemu di mana. Nah itu yang saya bingung. Kok saya dilibatkan? Yang saya jujur, yang saya marah itu kenapa ada nota sampai ke Botak. Nah saya dibawa-bawa, itu aja. Pertanyaannya itu. Silakan Bu Winep. Ya begitulah Pak. Bom ini lagi dibenturin sama Meta, kalau mau tahu Pak Bom. Iya. Itu sebenarnya perjalanan ke Israel itu tidak ada hubungannya sama Pak Bom. Saya berani ngomong karena saya tahu. Iya. Memang nggak ada. Saya bukan bela Pak Bom, tapi memang itu kenyataannya. Cuman dibawa-bawa nama Pak Bom ke sono.
Itu Pak ceritanya. Ngajak Terus yang mau Lidara ngajak. Itu yang TKC memperalat Pak siapa, Bombom. Bu Inef? TKC itu siapa sih? Nggak tahu Pak, siapa DKC? Kita ada bilang TKC. TKC itu siapa sih? Nggak kenal itu siapa Nggak TKC? tahu siapa TKC. Saya juga nanya itu sama si Bang CP, TKC siapa Bang? Nggak tahu katanya. Kok kayaknya tenar banget TKC ini dengan masalah ini. Siapa itu si TKC ya? Makanya jangan dikorek-korek Pak, kan jadi Udahlah kawin Wah. Dep, udahlah. Yang berlalu berlalu kawin Dep. Malu kita. Udahlah. Iya, udah. Udahlah. Ya ini masalah saya dengan Pak Bombom. Masalah dengan saya dengan Pak Bombom, bukan Sirina lagi. Udah baik-baikan. Ya mau dikelirkan ini Bang Lo sama Pak Bombom bagaimanapun adekku dia. Cuman nggak apa-apa dong kalau saya tegur. Iya, udah. Pak, teman-teman Ya, gini Pak ya, Bombom kalian minta dengar maaf ya. aja. Iyalah. Kalian dengar ya, meskipun posisi saya hamba Tuhan, Bu Inef tahu saya, tapi saya Iya, ditegur betul. sama Bu Inef tuh nggak apa-apa. Masalah adik kakak nggak apa-apa. Bu Inef itu sudah anggap saya adik, saya sudah dipakaikan, saya sudah diberkati secara adat istiadat Batak. Udah. Jadi saya tuh nggak pernah marah. Saya ulosi. Saya nggak pernah. Saya Nggak siram apa-apa. Biar beras. ditegur kan namanya, Iya. biar semua clear sayang. Tegur itu bukan marah, tegur itu sayang. Ini ada Maito di samping bicara nih. Iya. Apa? Makanya dengan kondisi begini ya Pak, saya serba salah gitu loh. Saya kepengen negur Pak Bombom. Saya melihat lagi Pak Bombom sudah dilecehkan sama mereka. Sakit hati saya Pak. Sakit hati saya. Pak Bombom tidak seperti separah yang mereka gambarkan gitu loh. Memang ada salah. Tetapi tidak seperti yang mereka gambarkan sampai dikata B2. Janganlah kalian manggil dia B2 kan itu saya bilang. Itu saya dibilang-bilang sama Bella. Bukan. Jahat sekali mulut-mulut mereka ini sampai seperti itu. KKB. Itu yang saya ingatkan. Ada juga KKB. Aduh. Iya kan? Itu sebetulnya. Saya sayang sama Pak Bombom. Bagaimana saya sayang CP, begitu saya sayang sama Pak Bombom, biar Pak Bombom tahu. Tapi itu yang buat saya kecewa. Jangan bikin saya kecewa lagi, Pak. Pak Bombom yang mengatakan semarah manapun kita, janganlah sepil privacy. Ternyata Pak Bombom sendiri yang melanggar. Iya apa Bu Inef? Ya itu tadi sudah lah Pak. Jangan lagi diulang-ulang. Itu kan Pak Lidar. Bukan. Kalau Pak Lidara saya tetap anggaplah itu hilaf. Kalau memang ada Bu Inef. Iya. Tetap saya Sadar, perbaikan. Pak Bombom tuh nggak sadar waktu ngomong itu. Ya, mungkin lagi Anda Ya, emosi karena dituduh ini kan Dituduh menggelapkan pidana. uang. Berdua saya sama Bro Tuyul kami ini loh. Tangis-tangisan. Salah apa? Bangsat memang si Metatron ini. Seperti kata Bang Kes. Bang Kes mana Bang Kes? Iya. Mudah diadu domba. Kalau kau masih jantan. Nah. Metatron kalau kau masih jantan. Aduh, kasar gua ngomong. Biar Iya. dengar sama si Reda sekalian. Metatron nih. Sekarang saya menantang Metatron nih. Geram saya. Saya main ke komal saya diintip-intip. Komal siapa diintip-intip sama si Metatron. Lapor sama Bang CP. CP Bu Inef liar juga ya katanya. Ya, Apa saya nggak boleh main lagi ke tempat teman-teman saya? Apa saya nggak boleh meluruskan yang tidak benar? Apa saya mau mendiamkan yang tidak benar yang dikatakan si Metatron? Makanya apa yang disalahin diadu-adu toh, mengadu-adu, diadu-adu semua. Ah. Jadi hati-hati. dia di domba. Muncung si Reda mengatakan apa? Oh si Metatron sama si Edis itu orang-orang jujur itu, pejuang-pejuang jujur. Jujur tahu Reda. Ini Aku ini difitnah soalnya terus. fitnahnya udah kemana-mana ini. Iya. Baru ini memang. Iya, fitnahnya udah kemana-mana. Bu Inef dituduh ini, dituduh itu sama si Reda segala macam. Itu sih udah keterlaluan sih. Makanya Mana saya nggak paham. Inef, aku Ini minta nih waktu orangnya sebentar nih. dulu. Saya sudah bikin sarkas, sudah kena semua, ya. Jadi, yang di bawah yang bilang saya pendeta palsu, kan kau punya A1 di Manokwari. Saya tantang ya. Sekarang kau yang bilang kau punya A1 di Manokwari, segera A1 itu ketemu saya.
Cuma saya kasih tahu ada konsekuensinya, oke? Saya sudah siapkan ya, jadi kau datang saja ke sini. Saya tunggu ya. Itu aja ya. Saya sudah tunggu. Jadi kalau apabila terjadi jangan bilang oh kita orang Kristen, Pak Bobo hamba Tuhan harus mengampuni. Udah ya. Jadi datang aja ke sini ya. Saya kepingin datang supaya saya lihat kau busuk. Tahu busuk? Nah itu ya. Orang Papua bilang busuk. Itu aja ya. Jadi saya nggak peduli. Kau mau siapa saya nggak peduli ya. Sudah jelas ya. Saya tidak ada terlibat. Oke. Kau yang di bawah ya, yang nama pakai saya punya wajah, saya tunggu saja, oke? Saya tunggu, oke? Dan informasi satu saya mau kasih tahu. Itu ibu siapa namanya? Dia rencana mau bersaksi di Papua, nanti di gereja saya. Siapa lagi namanya itu? Yang dari Mekadin Makassar dia namanya. Juli. Ibu Kristi. ya, ibu siapa namanya? Riani. Ibu Kristi, Riani Kristi. Ya. Oh iya, Itu yang nanti, kemarin. ya nanti dia mau kesaksian di saya punya gereja. Jadi nanti saya undang dari beberapa gereja, teman-teman, nanti datang di saya punya gereja baru supaya rame toh. Nah, baru nanti Ibu Kristi kesaksian di situ. Jadi nanti saya pimpin ibadah seperti biasa, terus Ibu Kristi kesaksian. Kan di meja kami itu kan ada dua. Ya, mimbar pendeta dengan meja untuk majelis atau penatua atau yang orang bersaksi. Itu ya, nanti kalian lihat ya. Nanti kita live. Itu aja. Mantap. Itu aja. Jadi hati-hati bernarasi. Saya ingatkan kencang-kencang sama si Reda. Hati-hati bernarasi, jangan dikira karena saya diam miskin. Atap saya seng kalau hujan berisik ya. Jangan dikira saya nggak mau bertindak. Aturannya kalau si Charles kesini disempatkannya lah dulu ke rumahku, biar ditengoknya rumah kakaknya ini. Biar tahu dia prihatin sama saya. Mentang-mentang kaya seperti ini. Awas, nanti ada yang tahu spill Bu Winef lagi. Bu Winef tinggal di Jawa Tengah itu, awas. Mentang-mentang saya seperti ini miskin, lalu saya dikatain bebong, dikatain budak, dikatain pelacur. Ya. Tuhanku Yesus. Dibilang saya penipu. Gara-gara, bro, lu ada nggak di Komal CP tadi malam? Kayaknya sempat off. Soalnya kan ngurusin. Oh iya, lu lagi kojo ya. Iya, ngurusin. Jadi si Reda sempat masuk. Saya dipanggil-panggil. Ribut mereka tadi di Komal itu. Kalau Ada itu di kalau Komal ada sana. juga pasti saya Kalau si naik. Winnet live, aku masuk. Saya sekarang live. Mana ada satupun yang datang? Si PG bro. PG. Bro Tuyul. Coba PG. Si PG mengatakan, dia yang bernarasi, bahwa gua ngesepil nomor-nomor orang ini. Jadi si Reda tadi malam masuk ke Komal CP, gua sumpah bener tidur. Gua gak tahu. Mereka bilang gua bohong, makanya gua bilang kalau memang mereka saya sudah ngomong atas nama Tuhan saya, bahkan sampai Tritunggal saya bawa. Saya sungguh-sungguh tidur. Saya tidak dengar sama sekali. Saya berkali-kali di tempat. Iya, udah tahu kan? Tahu. Kalau jam-jam segitu itu jam saya tidur. Jam saya tidur itu. Nah, kalau CP udah tahu itu, udah tahu. Itu jam tidur saya. Mereka bilang saya pura-pura tidur. Barusan bercanda-canda sama siapa itu katanya nggak ngerti. Ya aku memang canda sama CP. Habis itu aku masih ngantuk sebetulnya bang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Apalagi di sini aku mudah-mudahan nggak ngantuk. Saya bilang nggak berapa lama saya udah nggak tahu apa-apa. Tidur lagi. Itu waktu itu masih jam pokoknya belum jam 12 lewat lah. Belum jam 00 lewat. Tidur. Begitu bangun tadi kita ada tamu Bu Winef kata si itu. Siapa bang? Si Reda katanya. Si Reda sama ada dua orang itu sama si Lembayung, suka lupa saya namanya, si Lembayung katanya. Ngapain mereka bang? Nggak ngapa-ngapain, cuman taruh pesan. Saya kirain pesannya tuh itulah tulusnya gue ya. Gue kirain pesannya itu udah datang dia komalnya Bang CP nih. Nah, mau bilang begini, tolong titip ya Bang CP. Bilanglah sama Bu Winef, enggak usah lah kita ribut-ribut. Gue kirain itu.
Ternyata apa gimana gue kalau orang Batak itu tarngok gitu. Hah? Terkejut, berhenti napas sekejap. Bilang sama si Winef, jangan spill nomor saya. Hah? Nomor siapa saya spill, Bang? Mana pernah Kemana ya, saya spill? orang. Saya bilang gitu. Iya. Nggak pernah. Nggak tahu lah, tapi itulah pesannya Bu Winef katanya. Gue punya rencana. Habis rungkat CP, gue mau live sendiri ngundang si Reda. Karena kalau si Reda manggil-manggil orang, begitu orangnya datang, itu si Gen Crew datang. Gen Crew, up, saya Wira. Begitu ketahuan itu Wira, kau kira kau aku izinkan kau duduk di kanalku ini, yang sudah duduk bersama orang yang duduk dengan penghancur Kristen? Nggak boleh gak masuk sini. Tadi dipanggil-panggil sama dia waktu si Lucy Deva klarifikasi. Begitu si Kusi Gen Crew datang, kagak dikasih naik. Saya nggak mau ke Komal dia, makanya saya buka Komal, datang dia. Tadi lama saya live, dia ada di si PG, tapi dia nggak datang. Ngapain dia datang ke Komal CP? Supaya diturunkan CP saya? Supaya di CP dianya apa gimana? Datang si Francisca bilang, kalau live nanti si Winef itu masuk aku ke Komalnya. Ini saya lagi live, tapi nggak berani dia datang, nggak mau dia datang. Intinya bro, lu pinter lu sebut lu, anu lagi gue keseplosan. Nah, lu pinter lu. Tadi si PG menggebu-gebu mengatakan akan mensepil nomor-nomor mereka. Si PG menggebu-gebu nanti malam saat Komalnya kondusif ya, Komal kondusif, kita spill, si Winef men-spill nomor-nomor Kak Reda, nomor si Mama Sanggul, entah siapa lah tuh, nggak ngerti saya. Saya tantang dong, bertanggung jawab kamu PG, kamu mengatakan saya men-spill nomor orang ini. Pertanggungjawabkan itu, saya bilang. Tiba-tiba dia bilang apa? Saya tidak akan melakukannya. Karena kalau saya spill apa namanya itu, nomor kau yang 9.000 itu, Winef, nenek lampir, tentu akan terspill keluarga saya nggak mau. Dodol, katanya gitu loh. Apapun alasannya bro, dia tahu, tentu dia tahu kalau dia spill itu kena, keluarganya kena, nomor-nomor lain ke spill. Dia pasti tahu. Tetapi kenapa dia stop ketika saya tuntut? Pertanggungjawabkan PG yang kamu katakan saya spill nomor-nomor orang di Komal siapa, kapan, nomor siapa saja. Tapi kalau itu hasil editan, kalian minta maaf sama saya bilang. Tiba-tiba si PG membatalkan, takut terspill keluarganya. Ujung-ujungnya apa kata-katanya bro? Kau pun Winef, kalau kau merasa itu tidak benar, ya sudah diam aja kau. Enak aja bilang diam aja. Klarifikasi. Saya bohong. Nggak ada saya punya bukti bahwa si Winef men-spill nomor-nomor orang ini. Nomor si Reda aja saya nggak tahu sampai sekarang. Menurut lu apa itu bro? Lu yang pinter. Itu apa lagi? Artinya apa? Memang nggak ada. Nggak ada. Kalau dia ada mau ditunjukin dong. Iya ya. Iya. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Saya tidak mau tahu. Kamu sudah bernarasi saya men-spill dan kamu akan spill. Sekarang kamu batalkan. Saya nggak mau tahu. Ada yang bisa di-spill dong, ada yang tidak. Nah, gitu sekarang narasinya. Tadi masuk Bang Kes ke sini sebentar. Abal-abal. Gua punya teman yang bisa bongkar kalian, tapi buat apa? Buat apa? Saya jaga banget supaya tidak membagi privacy ke sebarang orang. Kalian bilang seperti itu, saya men-spill, buruk nama saya. Sampai saya ada yang typing tuh, Winef bela bom-bom lah, orang dia dapat donasi dari bom-bom, dapat donasi travel, sakit nggak?
Dia dapat donasi dari travel, gua nggak jadi berangkat. Iya, fitnah. Iya, Donatur gua orangnya baik banget. Sapi nian. Pokoknya lu jual gua borong. Muka si Reda begitu saya tuntut. Ya, saya tuntut. Kau Reda. Tadinya muka setan mau nerekam saya, menyebut nama saya itu. Jadi muka kepincut, kalau bisa dimasukkannya ke semen, mukanya itu dimasukkannya ke semen. Itu kan kemauannya si Winef kan? Inilah kuncupku yang tajam ini, kemauan si Winef lah itu. Memaksa saya mengakui saya mensepil nomor dia. Gara-gara saya tidak mengaku. Apa yang saya lakuin, saya nggak melakukan. BANSHT. Nggak diperbolehkan untuk bersuara kalau mau tahu. Suatu saat ya kebenaran pasti kebuka lah. Cuman ini Iya, benar. cuman kayaknya udah terlalu keterlaluan sih Bu Inef ya. Udah sampai Betul, kemana-mana. Iya. betul bro. Aduh, Nggak heran ini orang Kristen kenapa pada begini ya? entahlah. Iya, Iya. pantas itu dibilang Kristen. Jadi Enggak ngerti jadi lagi. tontonan kadrun, jadi tontonan Siapa kadrun ya. yang siapa yang Aduh, bertepuk tangan. Kristen? Siapa yang Kristen? Metatron. Metatron bukan Kristen. Bukan. Siapa Reda lagi? apa Reda? Tidak mencerminkan seorang Kristen. Bukan Kristen. Bukan Kristen. Reda juga bukan. Saya tantang si Metatron. Kasih nomor telepon saya, telepon saya. Enak aja bilang gara-gara saya turunin Pak Bom. Lalu makanya itu di spill travel itu. Apa hubungannya? Mana si Metatron ini? Karena saya ditahan aja ini. Sama adikku, janganlah Bu. Tolong jangan. Sudah keterlaluan mereka. Yang ini saya diamin, yang ini saya diamin, yang ini saya diamin. Iya. Kalau mereka KTP Kristen tanpa pertobatan, itu namanya KTP. Itu aja. Sebut-sebut berulang-ulang di Ini si Pak Metatron. Bomom, Pak Bomom. Orang mau ngomong KTP pun, mau ngomong Kristen, tapi orang-orang itu tahu dia Kristen, Pak Bomom. Itu yang bikin jelek nama Kristen. Makanya sih bilang, apa pantas orang-orang kayak begitu? Ya nggak tahu. Ini ada yang dibawa Pak Martin. Bilang kita malu Kristen ribut. Dari tadi nggak ada ribut kok. Di sini Bu Inef tegur saya cuma mengingatkan. Nggak ada ribut. Saya ada ribut kan Bu Inef? Nggak ada kok. Cuma kita semua saling mengingatkan. Mengingatkan itu kan bagus. Tapi Ya, kalau orang yang Cuma sebenarnya Pak Bom, kalau memang ada masalah, sebaiknya hubunginlah satu sama lain. Jangan sampai dikomal. Apa sih tujuannya? Saya bingung loh. Langsung ke Itu tuh. pribadinya. Jangan sampai Si BANSHT itu tuh bro. jadi Si Reda. pada Si Reda. tontonan. Gue yang ngerti begitu. Gua memihak sebelah. Gue yang ngomong begitu ke si Reda. Nah, kena kau sekarang Reda kan? Sebentar lagi ditelanjangin kau, masa lalu kau bagaimana Reda? Hah, itu aja. Gua nggak mau bilang tadinya. Gibah memang si Reda itu. Ditelanjangin kau sebentar lagi. Tunggu aja lah waktumu. Sekarang bersenang-senang kau ngata-ngatain orang kau. Kau mau membantai aku dalam 5 menit. Apa yang mau kau bantai tentang saya? Lakukan. Kau kira kau aja yang punya mulut tajam? Tapi saya nggak tega mengatakan seperti mulutmu itu, Reda. Sampai kau bilang orang PELACUR. Orang tua saya di kampung saya terpandang. Mamak saya dipanggil Inang Nabasa. Siapa orang Batak? Apa arti Inang Nabasa? Itulah mamak saya dipanggil.
Saking apa? Terhormat keluarga saya di kampung saya. Tapi mentang saya, genteng saya, apa namanya tuh? Atap ya namanya tuh. Atap saya masih seng. Kau rendahkan saya serendah-rendahnya kayak begini. Saya sudah rendah hati, diam saja selama ini. Jangan mentang-mentang saya rendah hati lalu kau rendahkan. Rendah hati boleh, tapi direndahkan. No! Jangan mau kalian direndahkan. Gila. Gua dikata bebong, saya diam. Gue dikata terima donasi dari dia, diam. Jadi teman-teman tahu kalian milih Komal ya. Si Reda itu, ya, dia rupanya tukang berantem. Parbada kata orang, kalau kata orang Batak. Kau aja mau nelanjangin orang. Kau kira orang tidak bisa menelanjangi kau, Reda? Baik gua sama lu. Gua diamin, gua hargain. Lu ngajak gua tinggal di villa yang luar biasa, bagusnya itu, bau WC itu, bau got. Gila bagus, bau got, bau WC, gimana sih Ibu Winep ini? Nah itulah. Tanya tuh si Charles itu. Dibaca-bacainya saya sampai dia bilang saya terima donasi, menikmati berkat dari dia. Apa yang dikasihnya sama saya? Makan mie campur nasi itu. Bisa. Goreng mie campur nasi. Goreng campur nasi. Baca-bacain saya, dikira mulutnya aja yang tajam. Mulut saya nggak tajam. Berarti enak undangan saya ya Bu Inef ya? Kenapa bro? Berarti enakan undangan makan saya ya? Makanya gue bilang bro, lu jangan ngundang-undang orang selagi kaki gue belum bisa jalan. Karena jalan sama lu nikmat. Lupa gue pulang. Digendong, Bu, digendong. Iya. Ini bro tuyul sudah gue dibekelin berapa kali tuh, ngirim-ngirim makanan lagi. Dibekelin, nggak bisa ini bro, nggak bisa ke pasar, dikirimin ikan. Udah. Mantap. Itu baru gue makan donasinya. Kalau dia ngomong begitu gue terima. Lu ngomong begitu Reda, kayak gak ada harga diri gue. Lu kira gue miskin-miskin amat? BANSAT kau. Datang kau ke rumahku, datang kau ke rumah keluargaku. Biar kau lihat kami. ANJING. Saya kalau marah sudah pernah main ke rumahku. Atap saya memang atap seng, tapi dia betah di rumah saya. Dibawanya mertuanya, dibawanya anak-anaknya, bahagia saya, senang banget walaupun tidak ada apa-apa di rumah saya. Kau mau menjengkal saya kau? Apa alasannya kau bilang saya PELACUR? Apa dasarnya? Kau bilang saya itu, kau penari kau. Bangga kali kau jadi penari. Penari siapa kau bilang? Si Raden. Penari itu biasanya dipilih pejabat, dipilih orang-orang kaya itu. Itu ya nanti tidur sama saya. Pak Bom, sampai saya dikata Pak Bom. Biar kau tahu ya nenek lampir, ratu. Aku tahu si Winep kau. Pisang banyak masuk ke lubangmu. Itu pelacur namanya ya Winep. Saya dibilang begitu Pak. Sampai nangis saya. Ngeri ya. Parah apa? Terbengong saya. Parah sekali kata-katanya ini. Kamu bawa bekal, Pak? Enggak, itu mau masuk ke sini. Begitu saya tuntut, apa alasanmu mengatakan saya itu? Mukanya langsung muka kayak muka mau ditaruh kemana? Metatron kalau kau tidak mengklarifikasi itu, PG kalau kau tidak bisa membuktikan, ya, Reda. Kalau kau enggak bisa memberi alasan kenapa aku menjadi PLACUR, saya tuntut terus itu. Enak aja.
Yang ini dibilang saya diem, yang ini dibilang saya diem. Nggak bisa tidur saya. Jadi teman-teman mengertilah ya, menilik-nilik Komal mana. Bisa-bisanya dia bilang saya itu. Saya putar besok. Bisa-bisanya bilang kok begitu. Apa pernah gua ENTOT laki lu, makanya gua jadi PL CEUR pelacur. OMG. Makanya gua ENTOT laki lu, Reda. Aduh ibu. Bangsat. Sakit banget rasanya. Dikiranya mulutnya aja, muncungnya aja yang tajam. Gue udah bilang, lu borong, lu jual gua borong. Bu Inet, Saya dibilang si Reda ya tak Rismauli. Bu Inet, Itu Risma, iya bang, iya pak. Nanti- Saya dibilang PELACUR. sudah. Mungkin pernah kedapatan Tidak sama capek, saya sebentar Kak. pak. Sebentar pak. Mungkin pernah kedapatan sama dia, ya Eda Risma. Mungkin pernah kedapatan sama dia saya ENTOT lakinya. Kampret. Jijai. udahlah Bu. Anjas kau. Bu, Kau kira kau aja yang bisa tajam muncung kau tuh. kan saya ada WA. Itu ada yang penting saya mau bicara ya, penting sekali. Sila pak, sila. Jadi Bu Inet, udahlah. Nyanyi-nyanyi aja lah. Nggak usah, kalau lama-lama nanti ibu jadi sakit. Memang itu yang saya lakukan selama ini kan pak. Iya, Nggak ada pun penonton saya nyanyi. anggap saja. Tapi dipancing-pancingnya pak. Nah, dia kan bukan Kristen. Bu Wine. Bukan. Setengah Di jam satu mau itu bukan manas-manasin Bu Kristen. Wine. Bukan, Kalau Bu, karena jangan saya sama. diam selama ini, dia bilang begini saya diam, dia bilang begini saya diam. Lihat ya, ada waktunya saya bantai kamu 5 menit, habis kamu, mati kamu, Ya, itu katanya bukan- dengan bangganya. Itu bukan Saya Kristen. tunggu Reda, saya tunggu Reda. Hai. Ingat ya, suatu saat saya telepon kami, saya tunggu teleponmu Reda. Saya tunggu. Bukan. Itu bukan Kristen. Termasuk Hamonang di bawah. Hamonang ini bukan Katolik, dia Kadrun. Jadi banyak orang yang menyamar Islam. Yang di bawah ini, Ya banyak orang Jangan Islam. ngomporin, Jadi nggak jangan usah ngomporin, nggak usah baca ngomporin. di bawah. iya, komentar-komentar. Kadrun. Banyak orang ngomporin itu, Kadrun sama juga dengan si banyak. Reda itu, ngomporin. Ya nggak usah. Komal si Reda ngomporin sama dengan si PG. PG itu fotonya saya udah dapat. Semua orang yang di dalam itu saya sudah dapat wajahnya. Saya nggak peduli itu, Pak. Nomornya udah Saya dapat. nggak peduli itu. Biarkan aja. Saya hanya mau narasi mereka dipertanggungjawabkan. Si Metatron itu, nggak lupa saya, Metatron. Bangsat kau. Jangan Mama. Stop, sudah nanti sama dengan ibu, nggak usah lah. Nanti kena. Udah saya tanam selama ini Pak, udah banyak, udah penuh. Iya, Mana tapi Bang ini Ian? kan, Bu Ine, Bang Ian, kau nggak ini pernah kan- telepon aku Bang Ian. Ini kan sudah ada undang-undang baru ITE toh. Undang-undang ITE pasal 27 dan pasal 434. Undang-undang baru nomor 1. Jadi hati-hati kakakku ngomong ya, nanti dibalikin ya. Hati-hati aja. Nah, dia sudah menyebut saya Pak. Ya udah biarin Nah, dia sudah menyebut aja. saya, udah. Nah, Macam saya kan saya udah Dia sudah bilang, menyebut saya. nanti kamu ke Manokwari aja. Karena 2 pasal itu saya sudah siapkan. Saya sudah kumpul bukti semua. Siapapun yang terlibat dalam Rom, kalau mendukung itu kena hukum. Sekarang hukum semakin ketat, Bu. Kita masuk di pekarangan orang punya rumah saja, tanpa izin. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalian kalau diundang sama orang, umpamanya saya dan Bu Inef ini, contoh kita nggak baku suka kan, nanti saya undang Anda ke rumah saya. Itu nanti dengan cara saya sudah siapkan jebakan Batman. Anda masuk di rumah saya tanpa izin. Itu bahaya. Bisa dituntut secara hukum. Jadi sekarang kalian ini hati-hati. Ya Bu ini udah selesaikan, udah nggak usah ini, diam aja. ya saya puaskan hari ini Pak. Ya, Besok tapi- saya udah gak Tapi mereka mau bilang apa. hati-hati. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Itu aja, Kalau ya. ada hal baru yang merupakan penipuan, saya berhak mengklarifikasi. Jangan coba-coba lagi dong.
Ya, Saya ingin berteman sama, udah seneng saya. Si Reda masuk, oh berarti mau temen lagi nih. Udah lupakan semua. Rupanya jangan spill-spill nomor saya. Ih, nomor dia saya nggak tahu sampai sekarang. Nggak tahu saya nomornya lo sampai sekarang. Roni, coba Roni, Bu ini pas suruh mereka naik yang nggak ini. Silakan yang mau naik silakan. Ngomong sama saya silakan. Bu Inep, adakah yang punya rekening di Indonesia dari uang Amerika bisa masuk? Ada nggak? Iya rekening saya sering orang Amerika ngirim Pak. Bisa langsung. Oh iya sudah. Bisa langsung. Berarti saya boleh kasih, Bu Inep, saya boleh kasih. Kasih apa Pak? Dikirim ke saya. Rekening. Ke saya Pak. Jangan Pak. Gini Bu, maksudnya ada spender mau kirim duit besar. Nanti kirim melalui Bu Inep. Nanti saya mau ngomong sama Bu Inep. Jadi saya dan Bu Inep dapat berkat dari dia. Ya kita kan dapat lumayan toh. Uang dengar saja kan kita dapat. Hah? Nggak usah lah Pak, nggak usah lewat saya, lewat yang lain aja ya Pak. Ya Maaf, udah Pak, itu aja aduh, tawarin. saya, Pak. Ini benar ini. Nanti botak tron panas lagi. Bu ini pendengar kabar bagus nggak? Ada yang Apa tuh, Pak? ngakunya, ada yang Bu ngakunya Ines, PNS. Bu Ines, namanya rezeki nggak boleh ditolak, Bu Ines. iya. Bu Ines, Enggak. Nggak boleh Iya, Pak. ditolak. Ada yang- Bersyukur, Bu Ines. berterima kasih. ada yang Iya, Pak. ngaku pendeta, tapi punya istri Iya. selingkuh. Hah? Ada ngaku pendeta, tapi punya selingkuhan. Dan itu pendeta top, udah lama. Ibu Inef kenal. Bukan yang selama ini kita orang gembor-gembor ya, bukan. Ada kabar terbaru. Aduh. Dan perempuan itu kecewa, dia udah keluar dari Kristen, sekarang dia agnostik. Perempuan itu dari Murtadin. Nah, terus pendeta ini kecewakan dia. Sekarang dia agnostik. Ini ada terbaru saya dapat informasi. Sakit ya? Sakitnya tuh di sini ya. Dan ini hamba Tidak Tuhan, tahu lah. Tuhan ini terkenal. Saya bisa membayangkan Pak Bom Bom ketika dikatakan Pak Bom Bom bosnya, otaknya. Saya bisa ngebayangin itu Pak. Hati saya ini tertekan banget tau nggak? Biar aja. Iya. Makanya Metatron bernarasi palsu aja deh kau terus Metatron. Saya tantang kamu Metatron. Supaya pemujamu si Reda yang mengatakan kau itu pejuang jujur teh yo. Biar tahu semua. Jadi kan Jangan pernah percaya sama si Metatron. Winep, Ya, jadi Pak. kan mereka kan isukan saya, si siapa tuh yang nona dari Belanda, yang pernah datang ke Indonesia. Yes, paham. Katanya bom dibantu 500.000 untuk beli beras, toh? Betul nggak? Astaga. Iya, dia bilang bom miskin. Padahal saya punya bahasa itu kan untuk bantu teman-teman saya di sini, toh? Nah sekarang, Iya. apakah orang percaya sekelas bom mengimis-ngimis minta beras 500.000? 500.000. Ya karena Bapak sudah biasa kan. Pertanyaan Aduh, nggak saya makan daging. sama yang di Belanda, dia bisa beli ini nggak? Dia bisa bayar saya punya ini nggak? Nih, ini 30 tahun lalu saya beli 125. Nih, sekarang seberapa ini? Nih, ini aku ini. Tanya sama dia, yang di Belanda bisa beli nggak ini sekarang? Ini 30 tahun lalu kan Bung Inef sudah ketemu saya kan? Sekarang aja 1 gram udah 2 juta ya. Sudah. Ah ini bukan masalah emasnya. Kalau emasnya kan sekarang udah 2,8 per gram. 2,8. Ini 30 Waduh. gram. Ini emas 30 gram. Nih, ini emasnya 30 gram. Kan besar Ibu Inep Nanti sudah ada lihat lagi yang cincin saya. berlaku Pak. Ini 30 Pak gram, Bom. Ibu Inep sudah lihat 30 gram. Ini saya beli 30 tahun lalu. Waktu saya masih kontraktor. Nanti ada yang bernarasi nih Pak. Nggak apa-apa. Bu Winef. Nggak Gini Pak, apa-apa. gini. Nah, gini Pak. Bu Winef karena dikatakan ada duit, dia jadi lembut sama Pak Bom Bom. Tai kalian ya. Iya benar. Dengar ya, Nggak saya di ada. Jakarta ya. Saya dapat Nggak mau, duit saya nggak mau terima itu, terima jemaat. Ibu transferan Inef itu itu tahu. nggak berani saya. Saya cukup dari Benar CP ya? aja, Balawi aja.
Saya cukup dari Balai. Saya dibantu sama orang selama saya di Jakarta. Ibu Winef itu tahu. Jemaat bantu saya. Dan Ibu Winef itu tahu. Karena dimanapun saya pergi, saya dapat berkat, Bu Winef tahu. Ya. Jadi kamu di bawah itu jangan bikin isu lah ya. Nah, bom-bom 500.000 beli beras nih. Ibu Belanda nih. Ini surat-suratnya lengkap ini. 30 tahun lalu ya. Nanti besok saya pakai kalung besar saya lagi. Ya. Pakai kalung lagi yang 100 gram. Mau? Dibilang lagi pamer lagi. Itu harta anak saya. Masa saya mau jual untuk melakukan hal yang macam begini? Kan tidak mungkin toh. Kalau saya teriak itu, anak-anak Tuhan bantu saya, syukur, puji Tuhan. Kan selama ini kan orang bantu untuk saya punya pelayanan. Saya ke kampung, saya kasih ini, nggak usah ngomong lah. Kalian kan bantu saya kan dengan ikhlas. Bukannya saya paksa-paksa. Oh? Ini saya diisi lagi Bu Inef. Nah itu nanti baca WA saya. Ada yang ngaku pendeta, ya, bilang saya mencuri uang murtadin. Tunjukkan saya curi uang murtadin itu. Katanya 300 juta. Sekarang begini, yang menuduh dia mendalilkan kan? Betul nggak? Oh itu bom-bom, curi uang murtadin 300 juta. Oh itu bom-bom, curi uangnya si B. Gua tunggu, kapan ya? Mana ya? 300 juta, Pak. Jangan terlalu percaya yang ngaku pendeta. Tidak pernah dilihat khotbah, tidak pernah pengajaran. Terus termasuk pendeta Yusuf Manubulu itu bukan Tritunggal, itu oneness. Jangan ikuti. Kan dia udah ngaku kemarin. Ya Yusuf Manubulu kalau kau dengar ya. Kau bilang kau tendang saya dari rumu karena saya Tritunggal, itu jelas. Karena kau oneness. Karena kau tidak cocok tuh dengan pengajaran saya, karena kau memang oneness. Pentakostalism. Terus kau bilang saya bukan pendeta. Orang bisa ukur dari ilmu. Sejak kapan kau mengajar? Di channelmu saja saya mengajar kok. Bukan kau yang mengajar. Ya gitu ya. Jadi kau yang ada di Belanda itu, kau diam saja. Kau nggak tahu apa-apa ya. Kau jangan ngomong-ngomong bikin kompor-kompor. Terus yang aku pendeta itu, ya. Kalau jadi pendeta itu jangan jadi kompor. Ya. Diam saja, nggak usah tambah kompor-kompor, ya. Dirimu saya tahu, ya. Dirimu saya tahu. Ya, kau bilang saya pendeta TikTok 24 jam. Itu karena kau tidak punya ilmu. Jeki Sembiring saja 24 jam. Cipto 24 jam. Justin 24 jam. Kalian tidak pernah ribut. Terus, kalian sendiri mau 24 jam. Kecuali kalau 24 jam, saya tidak khotbah. Saya tidak mengajar. Kalian tahu artinya pelayanan nggak? Ya, ibadah tahu nggak? Ibadah itu bukan di gereja saja. Pelayanan itu bukan di gereja saja. Di TikTok ini pelayanan. Emangnya saya di TikTok ngusilin orang, ngerumpi orang. Saya itu khotbah, pengajaran. 24 jam lebih justru berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya kalau hidup saya 24 jam untuk TikTok, kan saya di TikTok khotbah, mengajar. Emangnya saya bicara mama lu, bapak lu? Apakah itu bukan pelayan? Makanya kasih tahu tuh apologet. Pendeta itu bukan khotbah di gereja saja. Pelayanan. Kalau di lapangan tidak ada, di TikTok itu kan lebih luar biasa. Menjaring jiwa lebih banyak. Kalau kami di sini kan cuma sedikit. Kalau di TikTok kan lebih banyak yang imannya lebih kuat, banyak yang tidak tahu firman Tuhan jadi tahu, dulu nggak pernah baca Alkitab jadi merasa ingin baca Alkitab, kan begitu. Daripada kau tinggal bicara orang punya iman, kadrun, itu nggak dapat berkat. Lebih kau punya TikTok itu nyanyi lagu puji-pujian, bicara firman Tuhan, itu yang diberkati. Daripada kau bicara orang Islam punya firman Allah, mending saya tiap hari bicara Alkitab. Tiap hari kalian bicara. Kalau tidak bicara orang punya iman, bicara orang pu istri, orang pu suami, orang punya pekerjaan. Yeay. Bagus kah? Saya tanya sama kalian,
Saya 24 jam itu bicara orang pu agama kah? Tuntut saya di pengadilan. 24 jam saya bicara orang pu istri dan suami kah? Kamu kehidupan kah? Saya khotbah. Saya mengajar. Dari awal sampai pagi itu saya bukan sombong. Kamu ada seperti saya. Tidak bosan-bosan tidak bosan-bosan menyampaikan firman Tuhan. Kamu tidak bisa seperti saya. Balik. Kamu tidak bisa seperti saya. Ada yang bisa tentang saya. 24 jam bisa bicara firman Tuhan terus. Ada. Kamu tidak bisa. Itu yang kamu iri hati. Kamu cuma tahu bisa menghujat orang punya agama. Kamu sadar. Orang Papua bilang kamu sadar. Orang Papua bilang bewawas Papua weri mi mampapri. Kamu bicara sembarang, kamu mulut bair. Kamu bicara firman Tuhan, bukan orang yang menilai. Nanti Tuhan yang menilai. Tiap hari bicara orang punya iman. Tiap hari bicara orang punya kehidupan. Kamu ada sama dengan saya. Di TikTok ini tidak ada sama dengan saya. Bicara firman Tuhan. Kamu tiap hari baku marah bicara orang punya iman. Kamu ada, coba saya tantang. Siapa? Seperti saya di TikTok. Kamu bilang pendeta 24 jam. Pendeta 24 jam itu bicara firman Tuhan. Makanya kau baca Alkitab baik-baik. Markus 4 ayat 22. Baca baik-baik. Orang bicara sebagai firman Tuhan itu di Alkitab itu perlu orang bicara firman Tuhan terus di TikTok. Karena media sosial yang luar biasa ini TikTok dan YouTube. Orang tidak mau bicara organisasi. Kamu tahu apa di organisasi? Saya baru bikin sarkas sedikit saja langsung, oh itu pendeta palsu. Makanya kau datang, itu teknik saya. Kau datang, supaya saya kasih masuk kodam sel kau. Kau bilang kau yang menuduh, kau yang bilang saya tunjukkan. Datang ke sini. Kalian harus tanya saya punya kenapa sampai demikian. Karena saya tidak mau libatkan organisasi. Paham ya? Saya punya urusan dengan kalian, kalian urusan apa? Saya punya pelayan di lapangan, kalian tanggung jawab. Kan dari dulu saya bilang, kalian mau kasih saya berkat, puji Tuhan. Bantu saya dalam pelayanan, puji Tuhan. Tidak juga saya tidak paksakan. Ya, Iskariot, kau pun mama dan bapak sudah mati, jadi kau bicara begitu. Saya pakai nama Bom-Bom, tapi kan saya pun nama lengkap kan ada di YouTube. Bom-Bom ini artinya membom. Membom ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Yeskel 13 ayat 9. Nabi yang tidak terdaftar di Israel. Kau paham itu? Kan saya sudah beri tantangan. Siapa yang tidak suka dan saya lawan saya open kamera. Kita bicara firman Tuhan di mana tempat daerah netral sudah. Saya tanya ujung-ujungnya Marsion. Tunggu, masalah ini selesai dulu masa kasih tahu siapa yang Marsion. Sudah ketahuan saya punya rekaman ada. Marsion. Ada lagi yang dokitisme lagi. Ngaku pengajar pal dokitisme. Ada lagi apolorianisme. Ada lagi arianisme. Kalau kalian mau belajar itu belajar di tempat yang baik. Contoh, di Pak Justin punya room bagus. Di Pak Erben punya channel bagus. Itu pengajar. Di Pak Jeki Sembiring dengan Pak Cipto bagus. Jangan masuk di pengajar-pengajar yang aneh-aneh. Apalagi si botak. Tiap hari bicara orang punya keluarga. Yang dinarasikannya juga nggak ada yang benar, nggak benar. Nggak ada. Berani sekali. Toci, kau datang Manokwari. Saya yakin kau datang ke sini saya kasih kau busuk di penjara. Saya orangnya, saya kasih tahu. Saya sudah siap semua data-data lengkap. Kau kira saya ancam? Kan saya sudah kasih tunjuk yang saya sama-sama dengan saya punya teman sekolah toh. Coba kau spill di kau yang namanya di mana kah? Coba kau cek nama. Namanya keluar nggak? Semua pendeta namanya tidak ada di spill. Tidak ada di Google. Coba kau cek. Saya tawarkan. Coba kau cek pendeta Yusuf Manubulu. Pun nama ada nggak yang kalian tuduh-tuduh? Coba ada nama terdaftar nggak? Pendeta palsu. Kau pun nabi yang palsu. Kau sebelah panas toh?
Kau yang di bawah bilang pendeta palsu, karena kau pernah nabi palsu. Wih, sebelah panas ya. Ada Pak Silalahi katanya. Ya, salam Nah, salam itu, Pak. semuanya, Bapak Apa yang mau disampaikan Pak Silalahi? Ya, bentar kok. Aku cuma mau bilang gini sama Ibu, sama Pak Bom Bom kan. Mereka itu nggak ada kualitas lah, nggak ada skill. Jadi sengaja, betul. Iya, sengaja Betul. mereka menjelek-jelekkan apologet yang berkualitas atau yang udah terkenal lah, kayak Pak Bom Bom, Bu Winep ini kan, sama CP, Rudi Yohanes. Itu pada intinya mereka itu pansos apa gimana ya? Pansos, benar. Menebar fitnah untuk mencari perhatian warga net ini, orang-orang penonton TikTok ini gitu loh. Biar tambah pengikut. Karena jadi gini, kuperhatikan pernah saya sangkal omongan mereka kan, sampai 2 akun TikTok saya diblokir lah. Sampai sekarang ini satu, baru ada satu lagi nggak bisa lagi tapping, adalah hanya tapping. Mana datanya, hanya segitu aja udah diblokir saya. Hanya sekedar nanya. Nggak pernah bisa menunjukkan data. Mana datanya? Ditunjukkan data abal-abal dari googling. Ngomong itu harus by data lah, jangan ngomong sebentar baru kalian pinter-pinter kalian buka ayat Alkitab demi memfitnah. Sering mereka kayak gitu, dia buka ayat Alkitab untuk mendukung fitnahan mereka itu. Tapi kalau ditanya mana datanya, langsung diblokir itu. Pasti. Mana datanya ya? Nanti langsung diblokir. Jadi untuk Pak Bom Bom, saya sarankan gini, bilang aja kalau ada tapping atau apa, ya tunjukkan aja buktinya. Baru habis itu lanjut lagi Bapak ngapai kabarkan firman Tuhan itu. Karena Bapak aku tengok sesuai dengan Bapak gereja lah, dan pendeta-pendeta yang ibaratnya yang pada umumnya lah, sesuai saya tengok pengajaran Bapak. Jadi jangan hiraukan room atau TikTokers yang nggak ada kualitasnya lah Pak Bom Bom. Gitu, nggak usah dibawa pusing Pak Bom Bom, karena kita penonton ini pun Pak Bom Bom nggak orang bodoh Pak Bom Bom. Jadi kalau Pak Bom Bom cueki, ya jadi orang itu stres. Aduh, putus-putus Pak Silalahi. Putus-putus. Ngomong apa? Sulapar lagi. Suaranya Belanda juga dipakai Tuhan. Naik Bu, udah kelar Bu. Belanda. Pak Bom Bom Putus tuh kan, terlempar. Putus. Oh belum, iya Bu. Bu Ine, Iya Pak. si satu itu lagi nggak suka karena dia kan nggak top. Iya Jasad kan, makanya net, kan gitu caranya biar dia tenar. Caranya kasar, kampungan. Ini 15 orang buat permintaan, siapa ini semua? 15 orang loh. Bikin aku jadi admin sementara dulu lah. Boleh. Nggak usah semua dinaikin Ibu Winep, nanti bikin stres. Iya. Selama ini merasa gimana gitu ya. Udah lega lah sekarang. Sudah lega, udah tenang. Lega. Yang menjadi terhimpit itu Pak Bom Bom ini. Dia minta saya klarifikasi, iya Pak. Tapi dia live sore.
Saya tidur. Pas saya bangun, apa ya rencana? Oh iya live sama Pak Bombom. Pas saya cari, sudah selesai. Besok kali ini live nih. Pas saya bangun, sedang narasi itu sama Lidara. Pak Lidara itu kok gitu ya? Dia itu iblis. Ajarannya tidak benar. Dialah yang menjual data-data orang. Kok Pak Lidara begitu ya? Aduh, apakah dia sudah lempeng? Bismillah. Aduh, lebih baik nggak usah komen. Kalau dari orang bilang begitu, buktikan gitu aja. Kok malah menarasikan segala-galanya? Saya kira lebih bijak dia daripada saya. Bisa dia begitu. Habis JP di kata-katain. Adik gua tuh orangnya nggak tahu apa-apa, nggak mau ikut-ikutan. Gua aja yang bantu nih. Jangan Bu, udah katanya. Tapi si Reda muncungnya bilang gua kayak begitu. Gila bener tuh. Gue dikata kayak begitu. Memang pernah dilihatnya. Gue gitu. Aduh, salipkan Reda. Itu sudah nggak bisa disalipkan itu. Disayat-sayat kasih asam. Sayat-sayat kasih asam. Iya. Keterlaluan. Nggak bisa muncungnya itu lembut ngomong pelan ya. Kayak Pak Kes tadi coba. Pelan dia ngomong tapi nyelekit. Takut kita jadinya kan mendengar Pak Kes, Bang Kes. Betul suaminya. Iya pelan dia ngomong tapi si Rada. Itu tuh borat. Ini pisang masuk. Pisang masuk banyak ke lubang itu namanya. Aduh. Ini Pak Bombom turun dulu ya. Iya Pak, iya Pak. Makasih ya Pak ya. Nggak usah. Udah hari ini selesai udah, nggak usah ngomong-ngomong lah dah. Nah. Pokoknya hari ini saya puaskan. Udah. Ya udah, kalau udah puas Ibu Winnet besok nggak usah lagi dibahas ya. Iya benar. Dan kayak itu kayak si Diana Madurese. Saya puaskan hari ini ya. Besoknya udah redam semua. Redam, orang lagi yang membahas-bahas. Ya nggak usah. Nggak kayak dibilang lu jual gua borong. Dikira saya nggak bisa ngomong jorok. Menurut gua kurang garam. Aku permisi dulu ya, Bu Inep ya, kakakku ya. Iya Pak, iya. Makasih ya. Tuhan Yesus berkati. Salam sama Ibu ya Pak. Salam, Pak Bom minta maaf ya kakakku ya. Tulis berkati ya. Sama Pak, saya juga kalau ada kata salah ya Pak ya, saya agak keras tadi Pak ya. Maaf ya Pak ya. Apa-apa. Yang penting saya senang Pak Bom menerima gitu loh Pak. Itu saya bagusnya sama Pak Bom. Makanya saya betah teman sama Pak Bom. Mau mendengar saya. Saya bilang sama mereka Pak, kalau kau mengingatkan, kalau kau mau bagus, kawanmu itu dong ingatkan. Saya mengingatkannya di belakang, saya bilang. Kan kita sering telepon Pak, saya ingatkan Pak Bom. Dia mendengar nggak? Dia mendengar atau tidak, tapi saya mengingatkannya di belakang, tidak di komal kayak kalian. Nah itu yang membuat perselisihan itu. Kalau mereka tidak, actionnya nggak ada, cep-cepnya doang. Itu yang membuat kita kesel. Karena kita diam, dia pikir itu benar semua. Saya nggak berani. Saya mendengar itu. Mana berani dia klarifikasi? Orang memang benar. Nih sekarang saya klarifikasi. Mana kalian maju kalian sini? Balik lagi saya. Oh, kok saya puaskan. Dipanggil-panggilnya orang, giliran datang nggak dinaikin. Pengecut. Ngecut. Ya, Bu Inep ya. Iya Pak ya. Bless you Pak. Salam. Semuanya. Tuhan berkati Pak Bom. Salam. Gitu kan? Gua aja kaget gua bisa begini. Oke, teman-teman sudah saksikan ya
Wih, mantap teman-teman. Kalau kalian nonton bagaimana Winef ini ya memaki-maki, wih keren teman-teman. Tapi nanti kita akan putarkan di video kita berikutnya lah ya. Kita akan tampilkan di video kita berikutnya bagaimana Winef ini menunjukkan kemampuannya sebagai panglima herdernya Pak Bom Bom. Jadi mungkin dia nggak dapat kesempatan jadi panglima herder ya di tempatnya Edis, ya dia pindah kubu nih teman-teman, kan gitu. Ada orang kan seperti itu teman-teman, pengen jadi kepala cabang di perusahaan lamanya nggak bisa dapat dia, susah, persaingan banyak, ya sudah pindah perusahaan supaya bisa naik pangkat. Nah, sama kayak Winef ini di tempat Edis kemarin ya kurang lah teman-teman, karena banyak sekali kandidat-kandidat yang lebih bagus untuk menjadi panglima Edis ini. Nah, jadi di tempat Pak Bom Bom dia dapat posisi tersebut, panglima herder ya. Nah, jadi akan banyak nih orang-orang yang istilahnya nggak dapat jabatan di tempat Edis akan pindah koalisi nih, akan pindah kubu. Cuman sayangnya ya kita nggak tahu ya Pak Bom Bom bisa nggak memberikan fasilitas seperti fasilitas yang diberikan Edis gitu, minimal gaji lah gitu kan, dapat saweran apa kayak gitu kan. Nah, kalau di tempat Edis kan makmur tuh teman-teman, orang-orang di sana cukup makmur ya. Kalau di tempat lain belum terbukti, apalagi kalau Rudy Iskariot. Nah, itulah kenapa orang-orang pada nggak mau jadi herdernya Rudy Iskariot, karena Rudy Iskariot tuh pelit teman-teman, dia maunya telan sendiri semua, sama dia dimakannya semua uang itu, nggak mau dibagi kepada pendukung-pendukungnya. Coba lihat pendukungnya, bokek-bokek semua. Bahkan ada si domba suci itu pernah menjadi pendukung utama Rudy Iskariot, salah satu yang paling mendukung Rudy Iskariot. Siapa yang senggol Rudy Iskariot dia gigit, dia serang. Ya saya ingat sekali dulu saya setiap hari dimaki sama dia, dihujat sama dia karena membongkar Rudy Iskariot. Kalau sekarang udah tobat dia, udah tobat si domba suci ya. Dia sendiri sudah mengakui bahwa ternyata Rudy Iskariot memang bejat, Rudy Iskariot ini memang nggak benar juga orangnya gitu. Kalau dulu nggak, pembela mati-matian. Artinya apa teman-teman? Artinya nggak dapat bagian dia. Di tempatnya Rudy Iskariot nggak dikasih uangnya, nggak ada jatahnya teman-teman. Itulah kesal dia, karena kesal, berkhianat, dan pindah kubu. Nah inilah yang terjadi kalau Edis memang makmur ya, karena donatur tempat Edis kan luar biasa ya. Waduh, jadi jatuh HP saya teman-teman ya. Kalau tempat Edis memang makmur karena donaturnya tuh raksasa semua, bisa dibilang 60% kan donatur mereka tuh ada di tempat Edis ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga video ini bisa membuka mata kalian atas persaingan yang sedang terjadi di antara Polikardus ini. Dan jangan lupa supaya tambah seru, dibeli madunya ya teman-teman ya. Supaya teman nonton kalian makin mantap, harus ada minuman terbaik tentunya. Selain menyehatkan, juga harus enak diminum, harus segar gitu kan. Dan sebaliknya juga, apa guna minuman itu enak, segar, tapi tidak menyehatkan. Harus komplit. Dan itu semua bisa kalian dapatkan di Maudi Madu. Madu alami, dengan harga mulai dari 40.000 saja untuk setengah kilo. Link pembelian sudah ada di deskripsi atau bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.